Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Kurdiana dari kelas 1 MPIB. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang perkembangan sosio-emosional pada masa kanak-kanak. Menurut Hellock, pada tahun 1993, perkembangan emosi terjadi sangat kuat pada usia 2,5 sampai 3,5 tahun dan 5,5 sampai 6,4 tahun. Reaksi emosi anak sangat kuat, anak akan merespon peristiwa dengan kadar emosi yang sama. Semakin bertambah usia anak, semakin mampu untuk mengontrol emosinya. Reaksi emosi muncul setiap peristiwa dengan cara yang diinginkannya dan dengan waktu yang diinginkannya pula. Emosi mudah berubah dan memperlihatkan reaksi spontanitas atau kondisi asli, dan anak sangat terbuka dengan pengalaman-pengalaman hatinya. Reaksi emosi bersifat individual dan memicu emosi yang sama. Namun, reaksi yang ditimbulkan berbeda-beda. Hal ini diakibatkan oleh faktor pemicu emosi. Keadaan emosi anak dikendalikan dengan gejala tingkah laku yang ditampilkan, dan anak sulit mengungkapkan emosi secara verbal, dan emosi mudah dikenali melalui tingkah laku yang ditunjukkan. Menurut Hellock, pada tahun 1978, perilaku prososial yang umum terjadi pada diri anak diantaranya: yang pertama, meniru. Meniru adalah melakukan perilaku orang dewasa di sekitarnya. Yang kedua, persaingan, yaitu keinginan untuk mengungguli dan mengalahkan orang lain. Yang ketiga, kerjasama, yaitu bermain kooperatif bersama teman-teman. Yang selanjutnya, simpati, yaitu menggambarkan perasaan belas kasih atas kesedihan orang lain. Empati adalah menempatkan diri pada posisi kesedihan orang tersebut. Yang selanjutnya, dukungan sosial, yaitu dukungan dari orang di sekitarnya. Yang selanjutnya, berbagi yaitu memberikan miliknya kepada teman atau orang dewasa sebagai bentuk kepeduliannya. Yang selanjutnya ada perilaku akrab, yaitu hubungan erat dan personal dengan orang lain atau teman sebayanya. Selain perilaku prososial, anak juga memiliki perilaku antisosial, yaitu negativisme. Negativisme yaitu perilaku melawan otoritas orang dewasa. Agresif yaitu perilaku menyerang jika diganggu orang lain. Dan yang ketiga, perilaku berkuasa. Perilaku berkuasa yaitu menganggap semua benda miliknya. Memikirkan diri sendiri, yaitu mementingkan keinginan sendiri. Yang selanjutnya, merusak, yaitu membanting atau menghancurkan barang-barang. Perkembangan awal masa anak ada perkembangan fisik dan motorik, yang kedua perkembangan intelektual, yang ketiga perkembangan bahasa, yang keempat perkembangan emosi, yang kelima perkembangan sosial, yang keenam perkembangan bermain, yang ketujuh perkembangan kepribadian, perkembangan moral, dan yang kesembilan ada perkembangan kesadaran beragama. Fisik dan motorik adalah pertumbuhan fisik berlangsung lambat dibandingkan dengan tingkah pertumbuhan selama masa bayi. Perkembangan fisik pada masa anak-anak ditandai dengan berkembangnya keterampilan motorik baik kasar maupun halus. Yang selanjutnya, perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual pada umur 2-4 tahun dicirikan oleh perkembangan pemikiran simbolis. Perkembangan intelektual pada umur 4-7 tahun dicirikan oleh perkembangan intuitif. Yang selanjutnya ada perkembangan bahasa. Fungsi perkembangan bahasa yaitu alat untuk menyatakan ekspresi, alat untuk mempengaruhi orang lain, dan alat untuk memberi nama. Yang selanjutnya ada perkembangan. Yang pertama ada 2-2,6 tahun, yaitu anak sudah bisa menyusun kalimat, memahami tentang perbandingan, dan lain-lain. Selanjutnya ada perkembangan bahasa. Fungsi perkembangan bahasa yaitu alat untuk menyatakan ekspresi, alat untuk mempengaruhi orang lain, dan alat untuk memberi nama. Yang selanjutnya perkembangan bahasa, yaitu pada umur 2-2,6 tahun anak sudah bisa menyusun kalimat, memahami tentang perbandingan, dan lain-lain. Pada usia 2,6-6 tahun sudah dapat menggunakan kalimat macam-macam. Selanjutnya ada perkembangan emosi. Perkembangan emosi pada kanak-kanak. Awal emosi anak sangat kuat. Emosi yang meninggi pada awal masa kanak-kanak ditandai oleh ledakan amarah yang kuat, ketakutan yang hebat, dan iri hati yang tidak masuk akal.
Emosi yang umum pada awal masa kanak-kanak yaitu amarah, takut, cemburu, rasa ingin tahu, iri hati, gembira, sedih, kasih sayang, dan fobia. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh iklim sosio-psikologis keluarganya. Tanda-tanda perkembangan sosial pada tahap ini adalah yang pertama, anak mulai mengetahui aturan-aturan baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan bermain. Yang kedua, sedikit demi sedikit anak sudah mulai tunduk pada aturan. Dan yang ketiga, anak mulai dapat bermain bersama anak-anak lain atau teman sebayanya. Pada masa ini, anak mulai menemukan bahwa tidak setiap keinginannya dipenuhi orang lain. Pertentangan antara kemauan diri dan tuntutan lingkungannya dapat mengakibatkan ketegangan dalam diri anak sehingga tidak jarang untuk meresponnya dengan sikap membandel atau keras kepala. Yang terakhir adalah perkembangan moral. Perkembangan moral pada masa anak-anak masih dalam tingkat yang rendah. Hal ini disebabkan perkembangan intelektual anak yang belum dapat mempelajari atau menerapkan prinsip-prinsip abstrak tentang benar dan salah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.